Kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru, luntur kaya atiku, luntur kaya tresnamu. Loh, mah nyanyi iki. Salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi dengan Mas Heru Nugroho di channelnya Mas Heru Nugroho Official. Nah, tadi pendengar sudah mendengarkan sebuah lagu dari Mas Didi Kempot penciptanya, dan pada sesi podcast kali ini saya akan membahas tentang biografinya The Godfather of Broken Heart, yaitu Mas Didi Kempot. Oke, terima kasih. Sumber ini dari Wikipedia Indonesia tentang Mas Didi Kempot. Baik, kita mulai saja. Mas Didi Kempot, nama lainnya adalah Mas Didi Prasetyo. Mas Didi Prasetyo ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 1966. Meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, itu tanggal 5 Mei 2020 pada umur 53 tahun. Mas Didi Prasetyo ini lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot. Beliau ini adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu campursari dan congdut, keroncong dangdut dari Surakarta. Beliau merupakan putra dari seniman tradisional terkenal, Mbah Ranto Gudel. Di Wikipedia disebutkan adalah Mbah Ranto Edi Gudel atau dikenal dengan Mbah Ranto, serta adik kandung dari pelawak senior Sri Mulat, Mas Mami Prakoso. Mas Didi Kempot ini juga bisa memegang instrumen itu dari gitar, ukulele, dan kendang. Dan tahun aktif beliau itu 1984 sampai 2020. Hampir sebagian lagu yang dituliskannya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat. Berikut juga menjadi alasan Mas Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini, Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boys dan sad girls yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai, maksudnya julukan, The Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berawal dari beberapa lagu-lagu Didi Kempot yang menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Para pendengar juga pernah melihat di televisi ya, viral ketika ada mbak-mbak yang menyanyikan lagu itu sambil menangis, menyanyikan lagu Cidro kalau nggak salah, sambil menangis dan benar-benar patah hati yo. Iya yo, rasane mungkin liriknya dari Mas Didi Kempot ini sungguh-sungguh menyayat hati. Jadi apa yo? Bagi yang pernah, pastilah semuanya seperti saya sendiri juga pernah mengalami patah hati. Mungkin juga para pendengar yang di channelnya Mas Heru Nugroho Official ini juga pernah merasakan sakit hati yang apa ya, bisa dibilang sangat-sangat menyakitkan. Ya itu pengalaman pribadi dari para pendengar tentunya. Dan kalau saya sendiri waktu saya SMA ini yuk malah jadi curhat iki.
suka sama cewek, akhirnya ditolak cewek, dan diterima cewek pun, yo aku nek bengi gak enek gawean gitu yo pasti nyekel gitar. Dan kebetulan di rumah Mangku Sumantu ada gitar, saya pinjem tempatnya Mas Eno, dan gitar-gitar itu yo wah, semua rasa itu kok terluapkan gitu loh. Jadi mah curhat. Oke, kita kembali ke biografi dan karier Mas Didi Kempot. Didi Prasetyo atau Didi Kempot itu lahir dari keluarga seniman. Ayahnya Ranto Edi Gudel adalah pemain ketoprak yang berasal dari Surakarta. Mbah Ranto ini juga pelawak kondang pada masa itu, ikut juga di pagelaran wayangnya Ki Mantep, Ki Anom Suroto, dan mungkin semua dalang-dalang yang sudah menasional dan internasional itu Mbah Ranto pernah. Yo lucu tenan. Jadi saya lihat dari Mbah Ranto itu emang wah, yo ceplas-ceplos tanpa konsep, ning lucu. Dan Mas Didi Kempot ini ibunya Mas Didi Kempot ini namanya adalah Umiati Siti Nurjanah. Beliau ini adalah pesinden yang berasal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kakaknya adalah Lilik Subagio. Lilik Subagio ini kurang aktif dalam seni. Dan Pak Mamik Prakoso, Mas Mamik Prakoso itu merupakan pelawak Sri Mulat yang senior juga. Dan adiknya adalah Eko Gudel. Eko Gudel ini pemain ketoprak serta penari latar dalam video-video musik Didi Kempot. 1984 sampai 1986 ini adalah awal karir Mas Didi Kempot. Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan dengan alat musik ukulele, kencrung, dan kendang. Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta selama 3 tahun. Pada tahun 1987 sampai 1989, beliau ini mengadu nasib di Jakarta. Ceritanya nyusul Mas Mamik Prakoso kakaknya. Pada tahun 1987, Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Beliau kerap berkumpul dan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung maupun Senen. Dari situ terbentuk julukan adalah Kempot, yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar. Nah, ini yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Jadi para pendengar sekarang tahu bahwa Mas Didi Kempot itu, Kempotnya ini adalah kepanjangan dari kelompok pengamen trotoar yang dulu mungkin Mas Didi juga menjadi salah satu anggota itu atau mungkin menjadi ketuanya. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Tepat pada tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalannya di album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu menyentuh hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itu, Didi Kempot mulai sering menulis lagu bertema patah hati. Ya, tidak jauh dengan pengalaman pencipta lagu. Biasanya kalau rasa-rasa kehilangan
kekasih atau seseorang yang kita cintai tiba-tiba pergi begitu saja, entah pergi kemana atau pindah ke lain hati. Mungkin itu yang dirasakan sama Mas Didi Kempot pada waktu membuat lagunya Cidro. Terus ini awal kesuksesan dari Mas Didi Kempot yaitu antara tahun 1993 sampai 1999. Judul lagunya adalah Stasiun Solo Balapan. Di Stasiun Solo Balapan ini yang menjadi latar tempat lagu di stasiun balapan di Solo yang menceritakan perpisahan terhadap seseorang yang akan pergi menggunakan kereta api. Karya ini membuat Mas Didi Kempot diangkat menjadi Duta Kereta Api Indonesia oleh PT KAI. Pada tahun 1993, Didi Kempot mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname. Lagu Cidro yang dibawakan sukses, meningkat pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Mas Didi Kempot lanjut menginjakkan kakinya di Eropa. Pada tahun 1996, beliau mulai menggarap dan merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Mas Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada awal era reformasi, beliau mengeluarkan lagu berjudul Stasiun Balapan. Kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Didi Kempot kembali terkenal setelah mengeluarkan lagu berjudul Kalung Emas pada tahun 2013 dan Suketeki pada 2016. Lagu tersebut mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari warga Indonesia. Pada tanggal 11 April tahun 2020, beliau menggelar konser siaran langsung dari rumah dan mengumpulkan donasi sebesar 7,6 miliar untuk melawan COVID-19. Pada 1 Mei tahun 2020, beliau merilis lagu berjudul Ojo Mudik yang berisi imbauan supaya masyarakat tidak kembali ke kampung halaman selama Idul Fitri untuk mencegah penyebaran coronavirus meluas. Nah ini kepedulian Mas Didi Kempot terhadap masyarakat sekitar ataupun terhadap kondisi-kondisi pada saat-saat ini kan, saat-saat ini juga ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan belum kunjung-kunjung berhenti dan wabahnya semakin meningkat. Tinggal cara kita aja yang mengatasinya supaya penyebaran COVID ini, pandemi ini bisa lebih dikurangin, karena kita pergi-pergi yang menggunakan masker, kita jangan lupa cuci tangan, kita jaga jarak. Ini juga program yang selalu ditanamkan oleh pemerintah kepada masyarakat kita, masyarakat dimanapun Anda berada. Mas Didi Kempot ini kita bicara tentang kehidupan pribadinya beliau. Beliau menikah dengan istri pertama, Saputri, pada tahun 1989. Mas Didi Kempot dikaruniai 3 anak, tetapi hanya 2 yang dilahirkan, yaitu Lintang Ayu Tias Prastri dan Siola Putri Regina Resi. Anak pertamanya Lintang meninggal dalam usia 6 bulan, sedangkan anak ketiganya meninggal dalam kandungan. Salah satu karya Mas Didi Kempot, Bayi Suci, menceritakan tentang anak pertamanya. Namanya juga disebut dalam lagu tersebut.
Kini hanya Siola yang menjadi satu-satunya anak Didi Kempot dari saputri yang masih hidup. Didi Kempot juga diketahui mengangkat seorang anak bernama Eni Suwinawati yang kemudian dibesarkannya bernama Saputri. Berdasarkan keterangan dari Stasu, putra pertamanya Didi Kempot menikah dengan Dian Ekawati yang menjadi model pada video musik stasiun balapan versi pertama. Dari pernikahannya dengan Ekawati dikaruniai 3 anak, yaitu Stasu, Stansa, dan Stania. Dan perlu para pendengar ketahui juga, Stasu ini menyatakan bahwa namanya itu merupakan kependekan dari Stasiun Balapan Solo. Jadi namanya Stasu, Stasiun Balapan Solo. Mas Didi menikah lagi dengan penyanyi dangdut Yan Velia pada tahun 2005. Dari pernikahannya dengan Velia, Mas Didi dikaruniai 2 orang anak, yaitu Saka Praja Adil dan Seika Zanitaksya Prasetya. Wah, jenengnya aman. Lemoco nganti latih ketekuk-tekuk. Oke, Mas Didi Kempot. Dan Mbak Yan Velia ini ketoke penyanyi yang ada di salah satu albumnya Mas Didi Kempot ini, yang judul lagunya itu penyanyi ini pokoke melu sopo ya melu kowe. Itu katanya kalau Yan Velia itu istrinya Mas Didi Kempot ini yang nyanyi itu duet dengan Mas Didi Kempot sendiri. Berikut juga ada penuturan dari Wikipedia Indonesia tentang kontroversinya Mas Didi Kempot. Didi Kempot mengatakan bahwa ia tidak menolak jika lagu-lagunya dibawakan ulang oleh penyanyi lain, selama penyanyi tersebut meminta izin padanya, karena setiap karya yang beliau hasilkan memiliki hak cipta. Beliau menganalogikan bahwa seorang yang membawakan ulang sebuah lagu tanpa izin pihak pencipta sama dengan mencuri karya orang lain. Hingga saat ini beliau mengaku belum menerima royalti dari perihal tersebut. Mas Didi juga mengatakan banyak musisi yang sudah tidak mengerti bagaimana menghargai hak cipta seseorang. Sebagai penulis lagu dan penyanyi, beliau juga merasa dirugikan karena pembawa ulang lagu mendapat royalti, sedangkan penciptanya karya, maksud saya pencipta karyanya tidak mendapatkannya. Jadi ini Mas Didi juga mengutarakan bahwa bagi para penyanyi yang mengambil hasil karya orang lain dengan tidak meminta izin atau tidak dengan konfirmasi ataupun kerjasama, yang sama saja juga mencuri. Etikanya aja ketika seorang penyanyi ataupun siapa atau cover art gitu, alangkah baiknya menurut saya juga harus minta izin kepada sang pencipta ataupun keluarga ataupun apa gitu loh, biar karya-karya abadi dari seluruh lagu yang merupakan penciptanya orang-orang Indonesia ataupun orang-orang mana gitu, kita berhak untuk saling menghargai hasil karya orang lain, dan khususnya juga para pencipta lagu. Jadi jangan istilahnya nyolong hasil karya orang lain. Seharusnya kalau kita minta izin dulu, mungkin dari pencipta karya itu ya monggo, nggak apa-apa. Kalau sudah ada ACC baru kita bisa mengambilnya atau bisa kita rilis ulang kembali atau gimana gitu loh. Dan Mas Didi ini juga menerangkan bahwa ojo nyolong hasil karya orang lain gitu. Berikut tentang kematian Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot meninggal dunia pada 5 Mei 2020 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat pagi dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta akibat serangan jantung. Beliau sempat mengalami sakit panas pada hari sebelumnya. Jenazah Didi Kempot dimakamkan pada hari itu juga pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di tempat
pemakaman umum Desa Majesem, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur yang berdekatan dengan makam anak sulungnya. Monggo para pendengar juga bisa berdoa sebentar buat almarhum Mas Didi Kempot supaya amal dan ibadahnya selalu diterima di sisinya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan harus mempunyai kekuatan sabar hatinya. Pasti semuanya akan menjadi berkah yang melimpah. Monggo kula aturaken donganipun menurut kepercayaan masing-masing. Monggo. Gaya musik dan kepenulisan lagu dari Mas Didi Kempot. Gaya dan genre musik Didi Kempot dideskripsikan sebagai campursari, congdut, pop Jawa, dan koplo. Terkait penulisan lagu, Mas Didi Kempot menuliskan lagu-lagunya dengan bahasa Jawa dan sedikit menyisipkan kalimat berbahasa Indonesia. Contohnya, "Dah, selamat jalan" pada lagu Stasiun Balapan. Teknik penulisan yang lebih menekankan bahasa Jawa dan sedikit memasukkan kalimat bahasa Indonesia membuat Mas Didi Kempot disebut-sebut sebagai penjaga bahasa dan tradisi Jawa dalam budaya populer. Musik Didi Kempot dipengaruhi oleh sejumlah musisi campursari, keroncong, dan langgam Jawa seperti Mantos, Bu Walzinah, dan Mus Mulyadi, dengan menyertakan pengaruh dari dangdut. Mas Didi pernah berkata bahwa musik-musik karya mereka kurang memberikan perhatian kepada anak muda, sehingga beliau mencoba membuat lagu yang sekiranya anak-anak muda mau menerimanya. Beliau kemudian meracik genre-genre campursari tersebut dan menambah unsur dangdut dalam lagu-lagunya, sehingga lahirlah genre congdut seperti yang dikenal sekarang, genre keroncong dangdut. Masuknya gendang, tabla, dan tabla ini adalah alat musik gendang India dan suling bambu yang membuat genre ini menjadi disukai anak muda. Terkait kritikan atas single-singlenya yang hanya bertemakan patah hati dan perpisahan, beliau menganggap bahwa patah hati itu ora sah ditangisi, neng perlu juga justru dijogeti. Walaupun begitu, ada beberapa lagu yang sama sekali tidak bertemakan patah hati. Misalkan lagu terakhirnya yaitu Ojo Mudik, yang berisi himbauan bagi masyarakat untuk tidak mudik, menjaga jarak, mencuci tangan, serta tetap belajar, bekerja dan beribadah dari rumah hingga pandemi coronavirus benar-benar berakhir di Indonesia. Selama belajar ilmu agama Islam bersama Gus Miftah ini adalah gurunya Mas Didi Kempot. Beliau juga pernah merekam lagu judulnya Islam Nusantara karya Muslih untuk Nahdlatul Ulama atau NU. Tokoh-tokoh yang banyak mengutip atau membagi pengaruh bermusiknya pada Didi Kempot kebanyakan berada di jalur campursari dan koplo, seperti Nurbayan, Denny Caknan, Sony Jos, Darbogeng, Dori Harsa, Hendro Kumboro, Cak Diken, dan Dimas Tejo Blangkon, dan ada beberapa artis yang lainnya. Idola kaum milenial Mas Didi Kempot saat ini. Mas Didi Kempot menjadi salah satu idola kaum milenial yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, beliau memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Beliau bahkan tidak ragu mengajak penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya
agar tidak menyerah untuk berkarya. Oleh penggemar kalangan muda, beliau diberi gelar The Godfather of Broken Heart alias Bapak Patah Hati karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengarkan lagunya. Dan berikut pembahasan tentang ini para penggemar muda yang mengistilahkan mereka adalah Sobat Ambyar. Sobat Ambyar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambyar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Sebelumnya istilahnya adalah Kempoters, adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot. Namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi Sad Boys untuk laki-laki dan Sad Girls untuk perempuan. Mayoritas para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar adalah generasi muda yang menunjukkan bahwa karya Didi Kempot diminati lintas generasi. Komunitas Sobat Ambyar awal terbentuknya melalui sebuah acara musyawarah nasional pengukuhan awal yang diselenggarakan di Surakarta. Dan berikut diskografinya Mas Didi Kempot. Banyak sekali, yaitu judul-judulnya album di studio itu Eling Kowe, Sukses, Emas Didi Kempot Yen Entawang, Emas Didi Kempot Sewu Kutho, Didi Kempot 2002, King of Tembang Jawa, Hotel Malioboro, dan ada lagu hits lagu emas Didi Kempot tahun 2010, Campur Sari Infantasi Orkestra, dan lagu-lagu terbaik Campur Sari Didi Kempot dan Koplo Fit Yan Velia adalah istrinya sendiri, Didi Kempot Get Joss, Legendaris Didi Kempot Walang Kekek, Legendaris Didi Kempot, Sukses Didi Kempot, dan Ketaman Asmoro, dan masih banyak lagi ini karya-karya Mas Didi Kempot. Dan single ciri khas beliau adalah Didi Kempot telah menulis sekitar 700 lebih judul lagu yang sebagian besar lagu-lagu ditulis dalam bahasa Jawa dengan tema patah hati dan kesedihan. Selain itu, beberapa lagu yang ia ciptakan memiliki ciri khas pada judul lagunya, yaitu menggunakan beberapa nama tempat seperti stasiun balapan, terminal Tirtonadi, Kopi Lampung, Perawan Kalimantan, Parang Tritis, Pantai Klayar, Tanjung Perak, Tanjung Mas Ninggal Janji, Magelang Nyimpen Janji, Adem Kutho Malang, Kangen Magetan, Kangen Nikeri. Ide tersebut muncul ketika ia sedang berjalan-jalan dan mendengar tentang cerita dari warga setempat. Dengan ciri khas tersebut, beliau meyakini bahwa sebuah tempat memiliki kenangan tersendiri bagi setiap orang. Dan ini ada banyak sekali daftar singlenya dari Mas Didi Kempot. Banyak sekali nih, ada sekitar berapa nih, 700 lagu singlenya itu. Dan Mas Didi Kempot juga memulai mempunyai penghargaan tahun 2010 adalah Anugerah Musik Indonesia, penyanyi solo terbaik dan penyanyi terbaik. Dan 2002 dianugerahi Musik Indonesia tahun 2002 sebagai artis solo terbaik, album terbaik, dan juga Anugerah Dangdut TPI tahun 2002. Dan tahun 2003 ada Anugerah Musik Indonesia tahun 2003, dapat anugerah lagi dan dapat Anugerah Dangdut TPI. Semua anugerah banyak sekali nih, karya-karya dari anugerah yang diberikan kepada Mas Didi Kempot. Jadi menurut saya
Masih di Kempot ini memang sungguh-sungguh sangat apa ya, istilahnya tertanam dalam hati ya, lagu-lagunya, karya-karyanya yang eh, cenderung ke lagu-lagu yang patah hati, Jawa meneh lagunya. Dan mungkin saya melihat di televisi swasta itu juga banyak sekali viral-viral tentang ono sing pas konsernya Masih di Kempot itu ono sing bener-bener nangis, bener-bener ini. Berarti kan mereka para sobat ambyar ini memang bener-bener mengalami hal tersebut sama dengan lagu-lagunya Masih di Kempot. Jadi yo nek dirasake emang sakit tenan ketika mereka mempunyai cerita tersendiri. Mereka punya cerita sendiri tentang percintaannya, tentang sahabatnya, tentang siapapun itu. Dan kita sebagai generasi muda milenial sekarang ini selalu mendoakan beliau Masih di Kempot, swarga loka Masih di Kempot, karena karya-karya jenengan memang benar-benar menjadi ini tombak dan ujung tombak, menjadi tuntunan bagi kita para generasi muda untuk berkarya, membuat tembang-tembang, lagu-lagu yang bernuansakan tentang kesedihan yang lagunya basa Jawa ya, jadi lebih enak dinikmati ketika orang mendengarkan lagu tersebut. Bagi saya Masih di Kempot merupakan inspirasi bagi kaum muda untuk selalu semangat dalam berkarya dan selalu berkreasi dengan baik. Baik, terima kasih. Salam budaya, salam rahayu, matur nuwun.